Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis tentang akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam dan juga Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitu ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Dan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu ada inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang ketiga yaitu hadza kitabu anzalna mubarak. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan dan yang diberkahi. Quran surat Al-An'am ayat 155. Yang selanjutnya yaitu ada wa nazzalna 'alaikal kitaba tabayyana likulli syai'. Dan kami turunkan kitab Al-Quran ini untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran surat An-Nahl ayat 98. Dan yang terakhir yaitu ada Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 5. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beberapa hadis tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu ada Al-Qur'anu hujjatu laka au 'alaik. Al-Quran itu bisa menjadi pembela bagimu atau bisa menjadi penuntut bagimu atasmu. Selanjutnya yaitu ada Al-Qur'anu hujjatul laka au 'alaik. Al-Quran bisa menjadi pembela bagimu dan bisa menjadi penuntut atasmu. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya itu adalah taktubu ani syai'an ghairil Al-Quran. Dan janganlah kalian menulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada la taqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Yang terakhir yaitu innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis tentang fikih. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang fikih. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua yaitu ada ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang selanjutnya yaitu ada khudu min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Yang selanjutnya yaitu ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan yang terakhir yaitu adzana finnasi bil hajj. Serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hadis tentang fikih. Yang pertama yaitu ada ya buniyal Islamu ala khamsah. Islam itu dibangun atas 5 rukun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu
as-sholatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu ada ma takhassat shadaqah min mal, sedekah tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada asyam jannah. Asyam jannah, surga adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang terakhir ada khudu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik haji dariku. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu wala tusairu khudulin nasi wala tamshuna fil ardi maruha, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan kesombongan. Quran surat Luqman ayat 18 sampai 19. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran tentang akhlak. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang selanjutnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang selanjutnya yaitu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran surat An-Nahl ayat 90. Yang selanjutnya yaitu khudil afwa wa'mur bil urfi, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk berbuat yang makruh. Yang selanjutnya yaitu ada hadis tentang akhlak. Yang pertama yaitu innama yabahatsu la antumma muharrimul akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah man kabir, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji zarah dan keseimbangan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu ada tabasamka fi wajhika akhilaka shadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya yaitu ada akmalul mu'minina imana ahsanuhum khalaqa, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir yaitu ada la taghdab walakal jannah, janganlah marah, surga bagimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis tentang akidah. Yang pertama yaitu ada beberapa ayat tentang akidah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua yaitu ada qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Selanjutnya yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang bertakwa ialah orang yang beriman kepada yang gaib. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, selanjutnya yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Yang terakhir yaitu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hadis tentang akidah. Yang pertama yaitu al-imanu badi'u wa sab'una sab'ah a'laha qaulu la ilaha illallah.
yang artinya iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu ada antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadar. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, dan takdir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu al-ihsan an ta'budallaha kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu baraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatnya. Ketika tidak, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu innallaha wahdahu yahab. Nah, yang terakhir yaitu ada innallaha wahidu yuhibbu lautaro. Sesungguhnya Allah itu esa dan Dia. Yang terakhir yaitu innallaha wahidu innallaha wahid yuhibbul lautaro. Sesungguhnya Allah itu esa dan Dia menyukai sesuatu yang ganjil atau tunggal. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ayat Al-Quran tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu ada Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua yaitu wa ma arsalna qablika hala yuhaba ilaihim, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu. Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Yang selanjutnya yaitu laqad kana fi qasasihim ibarah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Yusuf ayat 111. Yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang yang terdahulu lagi orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Quran surat At-Taubah ayat 100. Yang terakhir yaitu walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan yang lemah. Quran surat Ali Imran ayat 125. Nah, demikian beberapa hadis dan beberapa ayat tentang fikih, akidah, akhlak, Al-Quran dan sejarah kebudayaan Islam yang dapat saya jelaskan atau sebutkan di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hadis tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu ada khairun nasul quraisy summa alladzina balawnahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku atau sahabatku, lalu yang sesudah mereka, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu ada hajaru Rasulullah min Makkah ilal Madinah. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Hadis riwayat sejarah hijrah sirah nabawiyah. Yang selanjutnya yaitu ada innama ha'ila illa al-imam al-yauma tamma bihi. Sesungguhnya imam atau pemimpin itu dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada idza bu'i al-khalifaini qatalu al-akhiru minha.
jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu akun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bainal muhajirin wal ansor. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Hadis riwayat Bukhari.